Pasti bunda-bunda akan cemas jika kehamilannya sudah lewat HPL, namun bayi bunda belum juga lahir. Nah, kapan batas waktu maksimalnya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi bunda, ketika bunda kehamilannya sudah mendekati HPL atau bahkan sudah tepat pada hari HPL-nya, namun kok si dedek bayinya belum juga lahir, yang harus bunda lakukan, bunda segera pastikan kondisi janin bunda lewat USG. Jadi bunda harus segera USG untuk memastikan kondisinya benar-benar masih baik semuanya, masih normal semuanya. Selain dari USG, bunda juga harus melakukan cek laborat lagi untuk memastikan hasil laborat bunda juga semuanya normal. Nah, ketika tepat di hari HPL, hasil USG normal, hasil laborat normal, itu semua masih bisa ditunggu paling tidak 1 minggu kemudian. Jadi 1 minggu dari HPL, jika belum juga lahir, bunda harus USG lagi. Nanti di hasil USG-nya, misalkan dokter bilang ini masih bagus semuanya, masih baik semuanya, air ketuban masih cukup, ari-ari belum terlalu ada pengapuran yang banyak, masih grade 2, itu masih bisa ditunggu sampai 1 minggu lagi, 1 minggu ke depan. Nah, di 1 minggu ke depan ini, jika belum ada juga, bunda harus USG lagi. Nah, kapan batas waktu maksimalnya jika sudah 1 minggu telat, kemudian 2 minggu lewat dari HPL kok belum lahir? Ketika bunda USG, disitulah jika dokter bilang ini kondisi adiknya sudah memang harus segera dilahirkan atas indikasi berbagai penyebab atau berbagai faktor penyebabnya. Di antaranya adalah disebabkan karena jumlah air ketuban sudah sedikit atau mau habis, atau air ketubannya keruh dan ari-arinya sudah pengapuran grade 3, sudah tidak bisa mengalirkan darah atau nutrisi makanan dari ibu ke janinnya. Jadi nanti jika tetap dilanjutkan, pasti perkembangan bayi akan terganggu, akan terhambat, akan membahayakan kondisi kesehatan si dedek bayi ada di dalam perut bunda. Jadi buat bunda yang belum melakukan USG, wajib untuk segera melakukan USG untuk memastikan semua kondisinya masih benar-benar normal semuanya. Dan waktu USG nanti, bunda wajib sekali menanyakan tentang kondisi keseluruhan dari dedek bayinya. Misalkan dokternya tidak menjelaskannya secara lengkap, bunda harus aktif untuk bertanya ke dokternya. Misalnya bunda harus bertanya apakah posisi janinnya sudah normal, kepala sudah di bawah, sudah masuk ke dalam panggul, apakah panggul bunda tidak sempit, apakah bisa lahiran secara normal, kemudian air ketubannya bagaimana, apakah masih cukup dan kondisinya jernih, dan terdapat lilitan tali pusat apa enggak. Kalaupun terdapat lilitan tali pusat, itu lilitannya kencang atau ketat enggak. Kalau lilitannya longgar, itu aman-aman saja walaupun ada lilitan 1 atau lilitan 2. Kemudian tanyakan lagi berapa berat dedek bayinya, apakah berat sekian itu normal sesuai usianya. Nah, kemudian tanyakan lagi bagaimana kondisi ari-ari atau plasentanya. Ari-ari ini masih bagus enggak? Masih cukup untuk memberikan makanan ke dedek bayinya apa tidak? Apakah sudah terdapat pengapuran yang sudah grade terakhir atau grade 3? Nah, jadi seperti itu bunda harus tanya, harus aktif ketika USG supaya bunda puas dan supaya bunda tenang mengetahui kondisi kehamilan bunda.
Namun jika dokter kok bilang ternyata harus segera dilahirkan, Bunda tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati, bersedih. Bunda masih bisa lakukan second opinion USG lagi ke lain dokter yang berbeda. Jadi untuk sebagai perbandingannya dari dokter yang pertama ke dokter kandungan yang kedua, itu hasilnya apakah sama? Jika sama, Bunda bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk Bunda dan janin Bunda. Jika dokter menyarankan harus segera dilahirkan, Bunda tidak perlu khawatir. Kalau memang itu keputusan yang terbaik, Bunda bisa mengambil pilihan untuk melakukan induksi persalinan terlebih dahulu. Dan induksi persalinan ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Bunda bisa minta saran atau rujukan pada dokternya untuk melakukan induksi persalinan. Tujuannya supaya segera ada pembukaan persalinan, dan ketika pembukaannya sudah ke pembukaan lengkap, Bunda bisa tetap untuk persalinan secara normal. Jadi semuanya ada tahapnya, ada prosesnya. Tidak ketika Bunda dokter bilang harus segera dilahirkan, nanti pikiran Bunda langsung pasti ini sesar. Nah, jadi ada tahapannya. Kalau misalkan detak jantungnya masih bagus, semuanya masih bisa untuk dilakukan induksi, pasti dokter menyarankan untuk induksi terlebih dahulu, asalkan panggul Bunda itu tidak panggul sempit, janinnya tidak terlalu besar, dan tidak ada hal yang dapat membahayakan janin ketika dilakukan induksi persalinan. Namun jika hasilnya berbeda, dokter yang kedua masih bilang aman, normal, masih bisa ditunggu lagi, Bunda bisa tenang, bisa rileks kembali, bisa terus melakukan usaha-usahanya di rumah, misalkan dengan rutin untuk melakukan induksi alami HB bareng suami, kemudian lakukan gerakan-gerakan yang dapat memancing kontraksi, lebih rutin lagi dilakukan. Semakin Bunda aktif bergerak, itu akan membuat kepala dedek bayinya semakin turun ke bawah atau semakin masuk ke dalam panggul, sehingga akan memancing kontraksi dan akan mempercepat pembukaan persalinan. Buat bunda-bunda yang mungkin sekarang sudah tepat HPL atau bahkan lebih dari HPL yang belum USG, segera USG ya. Bidan Irawati doakan semoga nanti hasilnya masih baik semua, masih normal semua, masih bisa ditunggu lagi. Semoga Bunda persalinannya nanti bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.